Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi UTS online Amikstikom Tunas Bangsa. Jadi di sini kita akan menggunakan username dan password untuk setiap mahasiswa untuk mengikuti ujian UTS-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau halaman belakang dari sistem ini. Jadi caranya adalah kita klik login operator, kita masukkan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai adminnya. Jadi saya menggunakan admin saya. Di sini adalah full sting atau semua stingan ada di sini, input data semua di sini. Jadi nanti saya akan bagi di dosen untuk mahasiswa dan operator serta pendidikan. Jadi di sini pertama adalah data modul. Yang data modul ini yang harus kita isi adalah topik yang pertama. Jadi cara penggunaan itu sama di admin, sama di operator, sama seperti ini, nambah hapus. Jadi kita mau menambah ini dari sini, tambah topik dulu. Contoh lagi saya kasih soal bahasa pemrograman 2. Deskripsi mau diisi boleh, mau kosong boleh. Tambah. Setelah selesai, kita akan menuju ke halaman soal. Ini untuk halaman mengelola soal berdasarkan topik. Jadi pilih topik terlebih dahulu, mana topik yang akan kita buat soalnya. Kita akan membuat contohnya soal data mining. Jadi di sini untuk penginputan data soal, contohnya ada saya buat ini contoh soal. Ini adalah soal nomor 1. Saya copy, saya pastikan. Apa perbedaan supervised learning dan unsupervised learning, dan tipe soal adalah esai. Kalau ini untuk file audio bisa, untuk tingkat kesulitan 1 saja, baru kita simpan. Data akan masuk ke tabel ini. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi, copy ya, copy aja langsung, kita pilih saya simpan. Oke, tambah ya, kita tambahkan lagi, buatlah rules dari tree di atas. Ini untuk soal data mining ya, tambahkan, pilih saya. Jadi untuk nambahkan soal itu gampang, hanya seperti ini untuk nambah soal dulu. Jadi setiap dosen atau operator bisa menambahkan soalnya masing-masing, tapi harus memilih topiknya terlebih dahulu. Jadi misalnya mobile, diisi mobile gitu. Data mining, isi data mining. Selanjutnya saya copy lagi. Ini contohnya ada table ya, saya copy aja langsung, pastikan. Nah, ini ada table langsung jadi ya. Jadi kita pilih saya simpan. Nah ini dia. Jadi soalnya ini udah masuk semua ya, contoh ya. Saya buat 5 lah, saya buat lagi. Contohnya saya kasih, tambahkan ini aja lagi. Oke, kita simpan. Oh, ini salah. Ini jangan pilihan ganda, ini pilihan esai. Jadi pastikan semuanya esai ya, esai, jangan ada yang ganda. Kalau pilihan berganda ya berganda, kalau yang esai. Setelah itu sama pengerjaan seperti mobile, kita input juga seperti itu juga penginputannya, cuma input data aja. Jadi di menu selanjutnya ada import soal. Nah di sini bisa import soal, kita pilih topiknya, kita pilih Excel atau
save as Office 2007. Dan ini hanya support ke pilihan ganda, tidak bisa ke esai ya. Dan ini adalah daftar soalnya. Jadi ini adalah data soal untuk yang kita input tadi. Jadi data yang sudah kita input, kita mau lihat dari sini. Nah, ini udah ada 5 soal. 5 soal di sini. Kalau yang 0 berarti belum ada. Selanjutnya kita pilih file manager. Ini hanya halaman menampilkan soal, bisa edit. Dan file manager ini digunakan untuk misalnya ada mau upload gambar. Selanjutnya ke daftar grup. Grup ini adalah kelas yang berada pada Amix dan Stikom. Jadi kita tambahkan aja contohnya 18M01, lagi 18M02, tambahkan lagi kita 18S01, 18S02. Jadi ada 4 kelas saya contohkan. Selanjutnya kita akan isi setiap kelas ini ada 1 orang. Nah, dari menu peserta ini sama seperti mahasiswa ya. Selanjutnya kita tambah peserta. Kita akan inputkan data bisa dari sini, bisa juga menggunakan import data peserta menggunakan Excel. Jadi saya udah siapkan Excelnya. Ini ya, saya buka. Ini ada 5 contoh. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan kelas kita. Ini harus kita sesuaikan dengan kelas kita. Nah, ini contohnya. Saya mau buat username-nya ini. Jadi saya akan membuat 4 user. Contoh ya, username passwordnya itu ada ini aja. Nama lengkap misalnya Abdi Rani Sutri dan Dino. Emailnya dikosongi. Sekarang kita pilih kelasnya harus kita sesuaikan dengan kelas yang ada di sini, kelas 1801 contoh ya. Jadi data kelas itu harus kita masukkan dulu karena kan berelasi kelas dengan mahasiswanya. 18S01, 18S02. Oke, ini save. Sekarang kita mau import. Jadi cara gampangnya ya, kita tinggal import dari from ini, import. Oke, ini tidak ada masalah. Ini kita tinggal ke bawah. Ini sudah berhasil 4. Ini 4. Jadi kita cek peserta sudah masuk 4 orang atau 4 mahasiswa dengan kelompok atau kelasnya masing-masing yang sudah terbagi. Selanjutnya setelah membuat peserta, jadi caranya sama nanti setiap akun maupun pendidikan operator itu cara pengerjaannya tetap sama. Jadi sistemnya sama yang saya ajarkan ini dengan akun yang lain. Selanjutnya tambah tes. Kita akan membuat tes atau jadwal tes-tes yang akan kita buat. Jadi yang pertama kita membuat misalnya nama ujiannya kan UTS data mining. Jadi di UTS data mining ini tanggal berapa ujiannya? Saya contohkan di sini tanggal 28 dan
sampai tanggal 9. Jadi tidak jam berapa, jam 8 misalnya pagi, sampai ini bebas, ini rentang waktunya aja, jadi bebas jam berapa terakhir aktif UTS tersebut ya. Contohnya saya buat sampai jam 8 besok, itu untuk aktifkan soalnya. Oke, play. Deskripsinya boleh diisi, boleh kosong. Waktu tesnya kita buat 40 menit. Dan di UTS data mining ini itu di kelas berapa, misalnya di kelas 18M01 dan 18S01 bisa kita buat 44. Misalnya manajemen kan itu tidak ada data mining, jadi kita pilih yang S, sistem informasi. Dan poin dasarnya kita buat 10. Jadi dia karena angka desimal ini jangan dihapus ya, jadi dibuat aja di sini 10 untuk penilaian poinnya. Dan di sini tunjukkan hasil tuh di non checklist saja dan token di checklist. Jadi kita buat untuk sistem informasi terlebih dahulu, pengerjaan tetap sama. Kalau misalnya mau menambah ya kita tambah, misalnya mau merubah UTS pemrograman mobile, tinggal ganti tanggal berapa ujian mobilenya, waktunya jam berapa, dan pilih kelas berapa yang ujian pemrograman mobile tersebut, tapi di tanggal yang sudah kita sesuaikan. Jadi itu. Jadi ini tadi UTS data mining. Lalu kita simpan. Jadi ini untuk kelas 18S01 dan 18S02 kita simpan. Selanjutnya kita akan memilih soalnya. Soal yang mana mau kita buat? Soalnya adalah soal dan data mining. Kita pilih soal data mining, tipe soal SI. Ini tingkat kesulitan 1, jumlah soalnya itu ada 5 dan jumlah jawaban 5. Acak soal bisa Anda pilih, terserah. Kalau saya sih kosong aja Mas. Itu selanjutnya ditambahkan tambah soal. Kita pilih ya, jangan sampai salah. Tipe soal itu SI. Dan jumlah soal tergantung soal yang kita buat. Jawaban juga seperti itu. Tambah soal. Oke, sudah jadi ya. Selanjutnya kita selesai. Kita pilih selesai. Oke, jadi kita mau lihat mana yang udah kita buat tesnya ini. UTS data mining maksimal skor 50 karena satu soal itu tadi poinnya itu kita buat 10. Jadi kalau misalnya tergantung soalnya, misalnya 7, berarti kan 7 dikali berapa biar 100 gitu. Jadi dia tergantung dosen masing-masing berapa ngasih poin skor untuk setiap soal esainya. Oke, sudah jadi data mining. Selanjutnya kita akan buat yang pemrograman mobile. Sama seperti itu, kita harus buat soalnya dulu, buat tesnya, lalu kita setting topik dan selesai itu. Jadi cara penggunaan sama seperti tadi pembuatan soal tes di data mining, sama seperti itu. Jadi saya contohkan yang satu di sini, tes data mining. Selanjutnya menu ini evaluasi tes. Di sini nanti digunakan untuk dosen masing-masing untuk meriksa evaluasi soal atau jawaban dari mahasiswa. Jadi setiap jawaban yang diberikan kepada dosennya nanti di sini kita bisa milih karena belum ada ujian kan, nanti saya contohkan. Di sini hasil tes, di sini bisa kita lihat mana mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti ujian. Di sini kita bisa pilih tes yang mana aja, di kelas mana aja, dan waktunya di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita urutkan berdasarkan ini, kita pilih, nanti muncul datanya di sini. Ada juga menu rekap. Ini untuk rekap nilai. Dan ini token. Nah, jadi token ini digunakan untuk sebelum masuk ke ujian. Jadi harus ada kode yang ini. Kodenya ini saya generate. Kita pilih generate, akan muncul kodenya. Jadi kode ini akan diberikan kepada mahasiswa setelah membayar uang kuliah. Dan kode ini akan saya hapus. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ujian ya. Bagaimana cara penggunaan ujiannya?
kita pilih halaman utamanya. Jadi saya sudah punya akun tadi ya, dengan NIM 2014 0103 0013 sama NIM rajin masuk ya. Silakan pilih tes yang diikuti dari daftar tes yang tersedia di bawah ini. Apabila tes tidak muncul, silakan. Oke, kenapa tidak muncul? Karena tadi kan soal yang kita buat itu hanya berada pada kelas 18 S01, sedangkan kita login kan menggunakan yang manajemen, tidak NIM sistem informasi. Sekarang mana sih yang NIM sistem informasi? Kita cari Excelnya tadi, kita buka dulu yang sistem informasi ini ya, 2014 0103 01. Jadi dua mahasiswa inilah yang dapat melihat ujian data mining itu. Jadi dia difilter berdasarkan kelas, tidak semua ujian dapat ditampilkan, dan difilter berdasarkan kelas mana yang dapat diujiankan. Jadi ini kan NIM ini saya masukkan ini. Oke, jadi muncul kan OTS data mining di tanggal 28 sampai 29 ini selesai tes saja. Jadi rentang waktunya hanya 1 hari. Ini rentang waktu untuk soal ini aja. Jadi selanjutnya kita akan proses pengerjaan. Oke, kita pilih kerjakan. Nah, sebelum kita pilih kerjaan, kita harus mengisi tokennya terlebih dahulu. Tokennya itu dari mana? Kita ambil dari nanti diberikan oleh pihak pendidikan, dan bisa juga dari nggak bisa ya di sini ya. Saya harus tahu tokennya dulu. Kita copy, kita masukkan ke sini. Pasti. Jadi ini adalah contoh token. Sekarang kita akan kerjakan. Kita mau disuruh menjawab UTS data mining ini sesuai dengan jawaban kita masing-masing. Jadi bebas mau jawab apa, yang penting diketik, bebas lah. Yang penting jangan copy paste, kalau bisa diketik. Kalaupun bisa dari Word, misalnya ngerjain dari Word, beri buat similarity-nya, baru tinggal copy ke sini, itu bisa. Jadi selanjutnya kita isi jawabannya adalah misalnya ini saya lihat tes, simpan, pilih lagi tes, simpan, pilih lagi tes, simpan. Jadi kalau sudah terjawab, dia akan berwarna biru tombolnya. Kalau yang belum, ini tandanya simpan. Soal ketiga selanjutnya tes, simpan, ya, tes. Nah, oke, selesai. Sudah saya jawab, dan saya sekarang akan menghentikan tes. Jadi kalau sudah selesai, tekan tombol hentikan, centang klik tombol hentikan tes. Oke, kita pilih hentikan tes. Nah, setelah itu sudah selesai, maka action yang di sini tidak akan muncul lagi, berarti sudah selesai untuk ujian UTS-nya. Dan waktunya tadi udah muncul ya, 45 menit. Jadi kalau setelah 45 menit dia akan otomatis berhenti gitu. Setelah itu kita akan melihat hasilnya. Kita buka dari admin tadi, hasil tes, evaluasi ya. Nah, jadi sudah masuk jawaban-jawaban mahasiswa tersebut. Jadi setiap jawaban mahasiswa nanti muncul di sini, beda-beda nanti. Jadi di sini kita akan menilai. Ini kan contohnya ini nanti beda-beda. Saya contohkan ini evaluasi, ini kita kasih nilai. Misalnya kita kasih nilai contohnya
maksimal ada 10. Saya kasih 10. Nah, di satu soal itu poinnya 10 paling tinggi, karena kan misalnya ada 10 soal, tergantung poin yang tadi kita buat, karena kan kita buatnya 10 jadi maksimal 10. Kalau misalnya kita buat maksimalnya misalnya 8, misalnya 8 gitu, 80 atau 80, ya udah bisa kita buat 30, bisa tergantung dosen masing-masing. Kita buat 10, ini kita isi sebenarnya isi 10 semua ya, contoh 10 semua. Ini saya isi 10. Jadi kalau sudah dinilai itu jawaban akan hilang, akan masuk ke halaman hasil tes. Jadi hasil tes untuk Sutri dia poinnya 50, bisa kita lihat poinnya. Nah, di sini skor 10 dengan jawaban ini, ya kan? Jadi dia bisa, penilaian itu bebas tergantung dosen masing-masing, berapa ngasih nilai poin jawaban mahasiswa tersebut tergantung maksimal yang sudah dibuat dari soalnya. Selanjutnya rekap, ini untuk ya rekap nilainya. Jadi untuk dosen nanti di halaman evaluasi dan hasil tes. Jadi dosen di sini bisa melihat nilai langsung dan pilih tesnya. Jangan tes data mini atau tes program mobile atau tes mana aja, dan pilih kelasnya, kelas berapa dosen tersebut. Baru pilih waktu tesnya, tanggal berapa. Baru kita urutkan berdasarkan apa, bebas. Kita pilih, maka akan muncul datanya nih. Dan ini bisa kita import ke Excel. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.